Yo, so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin. Dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone terbaru yang resmi rilis di Indonesia di bulan April tahun 2022 ini. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone terbaru resmi rilis April 2022 di Indonesia. Smartphone ini dikategorikan sebagai ponsel entry level, namun diklaim menawarkan spesifikasi tinggi. Tecno Spark 8C tampil dengan layar berponi seluas 6,56 inci. Resolusi layarnya yaitu HD+ dengan dukungan refresh rate 90Hz. Punggung ponsel ini sendiri dihiasi dengan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut membulat di setiap sisinya. Modul tersebut menampung kamera ganda serta 2 lampu flash LED. Konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama berjenis wide 13MP dan kamera QVGA yang didukung dengan kecerdasan buatan atau AI. Sementara itu, untuk aktivitas swafoto atau panggilan video, smartphone ini dibekali kamera depan dengan resolusi 8MP. Dapur pacu Tecno Spark 8C ditenagai oleh chipset T606 buatan Uni SoC 12 nanometer yang menawarkan CPU dengan clock speed 1,6 GHz. Tecno Spark 8C dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. Bagian display, Redmi 10C menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,71 inci dengan resolusi mencapai 720x1650 pixel. Urusan platform, Redmi 10C berjalan dengan sistem operasi Android 11 dan lapisan antarmuka MIUI 13. Untuk mesin, smartphone entry level ini menggunakan chipset Qualcomm SM6225, Snapdragon 680 4G, CPU octa-core, dan GPU Adreno 610. Mesin tersebut dipadukan dengan RAM dan internal yang cukup besar, yakni 4/64 GB atau 4/128 GB. Beralih ke fotografi, Redmi 10C dibekali dengan 2 kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 50MP f1.8 dan lensa depth sensor 2MP f2.4. Redmi 10C menggunakan baterai berukuran 5000 mAh dengan teknologi fast charging 18 watt. Sebagai penerus, spesifikasi Samsung A13 juga ditingkatkan dari pendahulunya, terutama pada layarnya yang sedikit lebih luas dengan ukuran 6,6 inci. Dengan resolusi Full HD+, juga lebih kokoh dengan pelindung layar Gorilla Glass 5. Pembaruan lainnya juga terdapat di sektor kamera, di mana kamera utama Galaxy A13 beresolusi 50MP alih-alih 48MP pada Galaxy A12. Kamera utama tersebut ditemani dengan 3 kamera lainnya yang terdiri dari kamera ultra wide 5MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Di bagian depan ponsel ini terdapat kamera selfie 8MP yang dimuat dalam modul Infinity V khas Samsung. Untuk sektor jeroan, ponsel ini ditenagai oleh chipset Exynos 850 yang dipadukan dengan 2 opsi RAM yakni 4 atau 6 GB serta media penyimpanan 128 GB. Smartphone ini dibekali dengan baterai bongsor berkapasitas 5000 mAh
yang memiliki dukungan pengisian cepat berdaya 15 watt. Oppo A96 memiliki layar berukuran 6,59 inci, sedikit lebih luas dibandingkan layar Oppo A95 yang hanya berbentang 6,43 inci. Selain mengunggulkan ukuran layar yang lebih luas, Oppo A96 juga telah menjalankan refresh rate 90Hz. Alhasil, tampilan antarmuka dan menu-menu yang ada di dalam ponsel tersebut dapat bergeser dengan cukup mulus. Oppo A96 memiliki kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Di bagian belakang dibekali dua buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.8 dan kamera bokeh 2 megapiksel f2.4. Handphone ini dipasangi chipset Snapdragon 680, alih-alih chipset lama Snapdragon 662 pada Oppo A95. Oppo A96 juga menjadi anggota lini A series pertama yang hadir dengan kapasitas penyimpanan lebih luas 256 GB. Untuk menopang aktivitas sehari-hari, Oppo membekali kapasitas baterai sebesar 5000 mAh pada ponsel ini. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. Smartphone ini merupakan suksesor dari Galaxy A32 yang diluncurkan di Indonesia pada Maret tahun 2021 lalu. Spesifikasi Samsung A33 meningkat dari pendahulunya, termasuk dari segi chipset. Samsung A33 5G ditengahi oleh chipset Exynos 1280. Beralih ke sektor kamera, Galaxy A33 5G dilengkapi 4 kamera belakang, meliputi kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Adapun untuk aktivitas selfie, smartphone ini menawarkan kamera beresolusi 13 megapiksel f2.2. Soal tampilannya, Samsung A33 hadir dengan layar Super AMOLED 6,4 inci beresolusi Full HD+, 1080 piksel x 2400 piksel. Samsung juga menyempatkan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz untuk menunjang aktivitas bermain game mobile. Untuk daya tahannya sendiri, Samsung A33 5G ditopang baterai 5000 mAh dengan teknologi fast charging 25 watt. Realme GT2 Pro dilengkapi layar LTPO berukuran 6,7 inci, resolusi 2K atau 1440x3216 piksel, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 1000Hz, kecerahan maksimum 1400 nits, dan dilapisi Gorilla Glass Victus. Realme GT2 Pro membawa kamera utama Sony IMX7 6650 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 50 megapiksel dengan bidang pandang 150 derajat, dan kamera mikroskop 3 megapiksel. Lalu di bagian depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Realme GT2 Pro diperkuat chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang dipasangkan dengan RAM 12 GB dan internal 256 GB. Baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 65 watt.
Nah, itulah dia 6 handphone terbaru resmi rilis April 2022 di Indonesia. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.